Pemirsa, Dinkes Jawa Barat menetapkan status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan pasca jatuhnya 28 korban anak usai mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul. Selain itu, Dinkes Jabar juga sudah menyebar surat edaran ke Dinkes Kota dan Kabupaten di Jawa Barat agar waspada dengan kasus Ciki Ngebul ini. Jajanan Ciki Ngebul yang tengah viral ini terus disoroti usai jatuhnya puluhan korban anak usai mengkonsumsinya. Bahkan sejumlah anak harus mendapat perawatan medis intensif akibat keracunan dan mengalami kebocoran lambung. Menurut Dinkes Jabar, kandungan cairan nitrogen di jajanan ini sangat membahayakan lambung. Hal ini dikarenakan cairan nitrogen bisa menimbulkan luka bakar dingin di bagian lambung hingga menyebabkan luka serius. Untuk itu, orang tua dihimbau selalu mengawasi jajanan anak-anak sehingga kasus keracunan anak tidak terjadi lagi. Saat ini status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan sudah diberlakukan oleh Dinkes Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Dinkes Jabar juga akan melakukan penyelidikan epidemiologi terkait kasus keracunan Ciki Ngebul. Surat ada 28 kasus. Dari 28 kasus itu untuk di Kabupaten Tasik itu ada 7 kasus yang bergejala dan 1 yang dirawat begitu. Yang 16 lagi alhamdulillah tidak gejala sama sekali. Yang di Kota Bekasi ada 4 orang dan 4 ini bergejala, tetapi yang 1 saja yang masuk rumah sakit dan ini dilakukan operasi karena memang lambungnya terjadi pecah. Sebelumnya, seorang bocah AF 4 tahun warga Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di Jakarta. Korban mengalami kebocoran lambung sepanjang 2 cm usai mengkonsumsi jajanan anak Ciki Ngebul. Jajanan dibelinya di lokasi pasar malam di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi. Korban kejang-kejang usai mengkonsumsi makanan ini. Sementara di Tasikmalaya, 24 anak juga dilaporkan mengalami kejadian serupa. Sehingga total korban jajanan Ciki Ngebul di Tasikmalaya dan Bekasi sudah mencapai 28 anak. 4 orang yang merupakan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat ditemukan sudah tidak sadarkan diri di rumahnya. 4 korban yang diduga keracunan makanan, 2 diantaranya tewas di lokasi. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat diduga keracunan. Keempatnya ditemukan warga pada Kamis pagi dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa. 2 diantaranya tewas di lokasi, sementara 2 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Warga juga menemukan 1 anak yang tidak keracunan dan langsung membawanya ke rumah sakit. Saksi mata mengatakan menemukan 4 korban sudah tidak sadarkan diri saat akan membangunkan mereka. Saat membuka pintu, keempat korban dalam kondisi terkapar. 3 korban ditemukan di ruang tamu, 1 lainnya di kamar. Korban terdiri dari 3 pria dan 1 perempuan. Udah dengar kabar ada yang meninggal, udah 2 orang. Katanya sih ada yang udah sadar, ceweknya bisa udah minta bubur. Jadi bisa ditanyai keterangan kan kalau yang udah sadar kejadiannya gimana, makan apa. Kalau nanya anak kecil kan nggak jelas. Satu keluarga, tapi nggak tahu yang 2 itu apa ponakan apa saudara gitu. Tapi yang jelasnya yang 1 suami istri sama anaknya. Baru 2 minggu katanya. Baru 2 minggu, berarti kontrak ya Pak? Kalau nanya anaknya sih katanya minum kopi apa. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti penyebab korban keracunan. Kalau keluar busa itu hanya 3 orang. Ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Ya, barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Hingga kini pihak kepolisian masih mencari motif dan penyebab keempat korban yang diduga mengalami keracunan. Kasus ini ditangani petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Belasan lato-lato milik siswa disita dari razia yang digelar Sekolah Dasar Negeri 03 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu di SMP Negeri 2 Rumpin, Bogor, puluhan siswa juga kedapatan membawa lato-lato ke sekolah.
Sekolah Dasar Negeri 03 Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat menggelar razia mainan lato-lato pada Kamis pagi. Razia dilakukan dengan memasuki setiap ruang kelas dan memeriksa satu persatu tas para siswa. Diketahui razia dilakukan karena permainan ini mengganggu kegiatan belajar mengajar serta dapat membahayakan para siswa dari luka di wajah dan tangan akibat benturan keras. Setelah sebelumnya saya itu adalah tidak memberikan larangan karena pada waktu itu adalah belum ada laporan yang signifikan dari guru-guru terkait lato-lato tersebut. Oleh karena itu saya akan melakukan ini karena setelah ada evaluasi dari guru-guru ternyata masih ada anak yang membawa lato-lato yang dimainkan di sekolah. Dari razia ini, belasan siswa yang kedapatan membawa lato-lato didata. Selain itu, mereka akan menerima sanksi pemanggilan orang tua jika masih didapati kembali membawa lato-lato ke sekolah. Razia lato-lato juga dilakukan di SMP Negeri 2 Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam razia ini, puluhan siswa kedapatan membawa lato-lato ke sekolah. Puluhan lato-lato ini akhirnya disita oleh guru dan kepala sekolah. Rencananya mainan ini akan dikembalikan kepada orang tua para siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, mantan anak buah Verdi Sambo, Arif Rahman Arifin, kembali menjalani sidang lanjutan dalam perkara obstruction of justice Brigadir Yosua. Arif Rahman dikonfrontir dengan dua terdakwa lainnya, Cuk Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Sidang lanjutan untuk perkara obstruction of justice Brigadir Yosua kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan digelar untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Dalam persidangan hari ini, Arif Rahman dikonfrontir dengan dua terdakwa lainnya, Cuk Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki peran mematahkan laptop berisi rekaman CCTV tersebut atas perintah dari Verdi Sambo. Sementara itu, terdakwa Irfan Widianto dalam keterangannya memiliki peran mengambil barang bukti DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan menggantinya dengan yang baru tepat 1 hari pasca penembakan Brigadir Yosua. Barang bukti DVR CCTV tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Cuk Putranto dan disita tanpa disertai surat tugas maupun berita acara penyitaan barang bukti. Kenapa saudara saksi mengambil ahli spilah titip kepada saudara saksi itu? Maksudnya apa? Siapa yang menyuruh untuk memerintahkan saudara saksi agar ini CCTV titip dengan saya? Tujuannya siapa? Tujuannya apa? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh tidak ada saat itu. Karena saat itu saya kan sebagai SPRI, jadi saya sulit menjelaskan di persidangan sebelumnya sebagai SPRI itu seperti apa. Karena saat saya menjadi SPRI Pak Kadif Propam, jujur saja bahwa SPRI itu tidak ada jabatan strukturalnya, sehingga SOP-nya juga tidak ada. Sebelumnya dalam persidangan, jaksa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti DVR CCTV yang sempat hilang tersebut, yang menangkap detik-detik saat Verdi Sambo turun dari mobil di depan rumah dinasnya, hanya selang beberapa menit sebelum penembakan Brigadir Yosua. Di dalam rekaman CCTV, sosok Yosua masih terlihat berjalan di area halaman rumah Duren 3. Sementara Sambo pada awalnya mengaku Yosua sudah meninggal dunia saat dirinya tiba di rumah dinas Duren 3.
Sementara mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan juga kembali menjalani persidangan lanjutan dalam perkara obstruction of justice Brigadir Yosua. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan pihak jaksa penuntut umum. Saksi ahli dihadirkan dalam persidangan 3 terdakwa yang dilaksanakan secara bersamaan, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Meski demikian, 2 saksi ahli yang dihadirkan untuk terdakwa Hendra Kurniawan, yakni ahli hukum pidana Dr. Flora Dianti serta ahli ITE Dwi Seno berhalangan hadir di persidangan. JPU kemudian membacakan berita acara pemeriksaan dari kedua saksi ahli yang telah disumpah, meski tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan keberatannya. Berkas perkaranya Arif Rahman dan Agus Nurpatria, itu ahli pidananya adalah Dr. Effendi Saragi. Ini kan ada perbedaan majelis. Kami sudah memanggil secara sah dan patut ahli tersebut majelis, Dr. Flora dan Effendi Saragi. Yang bisa hadir hanya Dr. Effendi Saragi. Sedangkan Dr. Flora majelis, kami sudah hubungi secara langsung beliau yang bersangkutan masih melakukan pendidikan. Jadi tidak bisa hadir. Oleh karena ini adalah kesempatan terakhir kami untuk menghadirkan ahli, kami ingin untuk terdakwa Hendra Kurniawan menghadirkan ahli di luar berkas, yaitu Dr. Effendi Saragi sekaligus dalam sidang ini jika majelis hakim mengizinkan. Itu majelis. Tapi jika tidak diizinkan, kami hendak. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Usai jeda ada informasi mengenai keberadaan buaya yang resahkan warga karena makan korban. Tetaplah bersama kami.